Aduh. Si Okta kemana lagi nih? Belum nyampe juga dia. Rumah-rumah dia. Oh, itu dia tuh, dia udah nyampe tuh. Ah, gile. Ini kayak orang tua. Aduh, ini dia nih. Thank you. Iya, ya. Lama gak jumpa, nongol. Baru juga mulai, lama gak jumpa. Oh, iya. Iya, apa namanya? Gimana, Tak? Alhamdulillah baik. Kita mau ngobrolin apa nih? Itu dia masalahnya, Bang. Tadi udah coba-coba gitu kan, ngecek-ngecek ini itu. Oh. Ya. Oh ya. Kenalin dulu sebelumnya. Ini Okta. Dia dulu ya penggelut otomotif juga gitu kan. Kenalin gua dong. Oh, gitu. Gantian dong. Masa sorry. Nubi habisnya. Iya nih udah lama gak jumpa. Jadi nih kebetulan Ucil juga sama nih satu tongkrongan zaman dulu, cuman dia lebih senior dari gue. Sama aja. Gua baru gabung anak baru, dia udah nguasain tuh satu jaksel. Gila, makanya itu nih dateng. Gue tinggal dulu tadi bentar nih, nyajin sajennya dulu. Iya. Tuh, balik lagi nih. Ini Karam udah lama kita nggak jumpa. Iya kan? Biasanya nih minumannya beda. Kenapa jadi lu teh anget? Anjir, pesennya teh anget, cuy. Warnanya kan sama. Kenapa jadi teh anget? Dulu kan ya teh bui lah. Lo ini sekarang teh beneran. Gara-gara usia apa gimana? Lagi ini Pak, lagi cuaca lagi kurang bersahabat juga. Lagi agak batuk juga nih. Aduh. Gitu. Maklum, udah lebih dari setengah abad. Belum sih setengah abadnya. Iya, apa kabar, Cil? Baik. Iya. Itu kita terakhir ketemu kapan? Kalau kita terakhir ketemu mungkin 2 tahunan lah. 2 tahun. Setahun lah ya. Enggak, kemarin Gies kan ketemu kita. Iya lah, ketemu numpang lewat itu. Ya, ketemu ngobrol mah kurang lebih ya 1-2 tahun lalu lah ya. Awal Covid ya? Yang di tempat kolesterol yang lama kan? Iya, di Depok. Kayak gitu. Ya, ini juga Depok kan? Iya sih. Anjir kagak mau ngaku gitu gue di Depok anjir. Ya intinya gitu. Sebenarnya nih kita bikin channel ini buat apa ya? Pengennya edukasi ya. Oh, pengennya ya, cuman ya kita ngobrol-ngobrol santai. Masalahnya apa yang lu harapin dari edukasi anak tongkrongan yang semuanya banyak sensor? Nggak usah sensor lah gitu. Ya gitu. Enak ya. Ngobrolnya santai aja, nggak usah yang terlalu ini juga. Nah, ntar Gen Z ikut-ikutan kayak zaman kita gimana? Lah, justru bagus dong. Bagus. Hidup lagi. Gitu. Iya. Coba bayangin zaman dulu nih. Kita ngobrol ngalor ngidul aja ya. Iya nih. Dulu belum yang punya handphone berapa banyak sih? Iya kan? Orang gue pengen ketemu lu nih. Kalau gua nggak datang ke tongkrongan malam minggu, gua nggak bakal ketemu lu. Ya kan? Iya. Secara emang kita nongkrong pernah tahu rumahnya di mana, bapak anaknya siapa, bapaknya siapa, nggak ada yang tahu zaman dulu. Nongkrong aja, ya kan? Ketemu di situ ngobrol, coba janjian, gini, minggu depan ya. Iya. Nah, minggu depan nggak datang, ya udah liau. Iya sih. Jadi kalau sekarang kopdarnya via WhatsApp. Iya. Kalau kagak akrab, kagak enak buat nongkrong. Nah, itu gitu. Dia. Ya sama sih, di tongkrongan pasti nyari yang pengen yang sefrekuensi. Nah, cuma bedanya gini, Bro. Dulu nih, gue sedikit cerita nih masa dulu nih 2003, 2004. Kayak gitu. Gua kagak kenal gue namanya tongkrongan otomotif gitu ya. Ya, karena kan kita dari zaman SMP, SMA gitu ya, nggak punya kendaraan, terus mau nongkrong juga zaman dulu tuh izinnya ribet gitu kan. Ya tahu sendiri. Iya. Malam-malam udah dibentak-bentak. Nah, terus pas lagi pengen nongkrong, gue nongkrong kemana sama siapa? Nah, akhirnya gue coba cari tahu dulu zaman Friendster ya. Oh iya, Friendster. Iya kan? Dari zaman 98 ke 2002 ya. Iya, zaman Friendster. Facebook belum ada tuh. Bayangin. Sama apa? LC. Anjir, Live connector. Live connector, Pak. Nih, buat yang belum tahu, LC bukan biasanya LC yang itu ya, yang nyanyi-nyanyi. Iya, kok tahu, Bang? Kok tahu LC itu? Ya, cowok mah wajar tahu. Oh gitu. Iya. Iya, jadi gue cari tahu tuh dulu. Cuman belum kenal belum apa, udah lu pokoknya ngerapat aja di jalan ini, patokannya ini. Nah, udah tuh. Jadi gue nyampe, gue nggak kenal siapa-siapa.
tahu-tahu udah digeret aja tuh sama anak-anak gitu. Zaman dulu kita mau ke titik A aja, itu ribet banget, boro-boro Gmap. Kita nanya tukang warung dan paling benar, Bang, jalan ini kemana, Bang? Cuman emang dasar di lokasi tersebut nih, lokasinya buat gambaran, dulu tuh tongkrongan otomotif antara Blok M, Senayan, Pati Unus, ya, terus Pakubuwono, dan udah deh. Pokoknya area situ deh. Selain dari situ, apa ya, maksudnya kesini-sininya nggak jadi nama. Gitu deh, kayak cuman ya udah keselewat aja. Karena memang ya basic paling terutama area Blok M Senayan ini udah paling top banget deh. Kita dulu mungkin ya, gua nggak tahu yang pernah nongkrong di Patung Panahan ngerasain gimana. Ya untungnya bukan tongkrongan gua ya. Yang ngerasain di situ nongkrongnya giliran Jumat klub mana, Sabtu klub siapa. Kita alhamdulillah ya di Pakubuwono udah kita kuasain. Setiap hari nongkrong, mau nongkrong nggak ada yang masalah gitu. Dan alhamdulillahnya ya, ini nguasain bukan dalam arti nggak ada yang nyenggol ya, maksudnya nih ya yang nyenggol antar komunitas nih kita ngobrol. Gitu. Jadi kesannya itu ya udah nongkrong bareng nih, wilayahnya di sono, kita di sini. Tapi kalau lagi pas jalan ya kita tegur sapa. Justru sampai dulu kita berdua ini satu area ya di kawasan Pakubuwono, mungkin teman-teman tahu yang dulu rumahnya bosnya Sentul sampai sekarang yang bosnya Bentul jadi Sentul sampai Sike Pakubuwono, kalau teman-teman tahu tuh ya, di sana dulu banyak yang mabok lah. Di sensor nih bukan rahasia umum. Channel kayak gini disensor kan ya? Ini ngasih edukasi sejarah gitu ya. Biar teman-teman kita yang lama mungkin yang udah kangen pengen ketemu temen tapi kontaknya nggak ada gitu kan, kita nggak tahu ya kan. Alat komunikasi udah pada canggih-canggih, cuman kalau kontaknya nggak ada gimana nyarinya? Itu dia, sama kayak nyari orang hilang. Itu dia. Nah di situ sih emang kita ngerasa tuh komunitas, mau itu komunitas kayak mau itu nyebutnya klub, kalau dulu itu klub ya namanya ya. Nah itu tuh masih hidup gitu loh, kita antar klub masih klaksonan, ulang tahun, masih klaksonan, kita ulang tahun masih ngerayain bareng kayak gitu, sampai kita riding terus keliling segala macam tuh, baksos kita gitu. Ya sesama klub itu kita bikin agenda bersama. Yang udah pasti itu dulu baksos puasa ya, Ramadan. Terus halal bihalal tuh pasti kita muter tuh antar klub ya, meskipun di situ-situ aja gitu tempatnya kan, timbang terus 17 Agustus kita bikin lomba. Dulu seseru itu kita bikin, dan bahkan kadang ngelibatin warga sekitar. Betul, ya. Karena warga sekitar dengan adanya klub mungkin ya di zaman dulu ngerasa rumah gua aman nih. Jadi dan biasanya ya kita mau nggak mau kenal sama yang punya rumah, kenal sama security-nya gitu kan. Ya sekarang klub zaman dulu itu klub gak ada yang saling senggol ya. Paling yang ngusir kita ya Polres, Polsek kayak gitu-gitu. Jadi itu pun ngusirnya karena udah kepagian. Tukang sapu jalan ya. Karena udah jam 5:30. Dulu kadang ya kita nyapu sendiri karena kadang ya gimana ya, namanya klub nongkrong depan rumah orang, pengennya tetap bersih gitu biar kita juga enak gitu nongkrong. Dulu nongkrong itu kita sampai tidur di jalanan ya. Nah itu dia. Mungkin yang anak motor begitu ya, kalau anak mobil ya dia tidur di mobil ya. Sama gitu. Mobilnya di jalan. Intinya pulangnya jarang. Nah, ini kalau misalkan kita sedikit nostalgia nih ya, di tongkrongan Jaksel itu sendiri nih, dari Pakubuwono, Senayan dan sekitarnya, Paun ya kan. Lu masih inget nggak nama-nama komunitas teman-teman kita yang masih yang kali aja nih teman-teman kalau ada yang denger ya kan, mungkin teman-teman yang baru-baru ya kali aja belum pernah denger ya. Klub gua sendiri nih ya kan, JSC Jakarta Satria Club. Terus klubnya Okta Asik, Avanza Indonesia Club gua juga sih. Cuman gua daftarnya telat karena dulu belum bisa nyetir, belum punya mobil. Terus kedua Fish Air ya, Fish Air tuh gue lupa namanya apa. Terus ada TKCI
Toyota Kijang Club Indonesia, dan sebelumnya ada TKC ada Indonesia Kijang Club. Nah, pecahannya jadi TKCI ya. Kalau ini maaf ya kalau nggak salah ya, ntar takutnya malum udah umur. Yang mobil apa lagi tak? Ada Veroza dulu ya. Veroza ada. Starlet tapi gue lupa nama klubnya apa ya. SCI bukan sih. Nah, yang kita tahu adalah SCI, Starlet Club Indonesia. Cuman kita udah dia cuma sebentar sih, nggak lama. Terus itu banyak artis tuh SCI itu yang deretan Paku Buwono ya. Terus yang motornya ada Smash, klub Smash Jakarta. Terus apa lagi ya? Agak geser dikit, JJC Jakarta Jupiter Club. Oh iya, Jupiter, astaga. Terus yang di Taman Paku Buwono itu beneran Honda Supra. Dulu sempet rebutan tuh sama JSC namanya, karena kan depannya sama-sama S. Iya. Jakarta Supra Jakarta Supra Club atau Jakarta. Nah, akhirnya mereka, gua nggak ngerti sih cerita pendirinya gimana deh. Akhirnya yang basic gua pakai gitu kan. Terus apa lagi yang mobil? Nah itu dia, kalau mobil sih kurang lebih segitu. Cuman gua nggak tahu nih kalau lupa inget gitu. Soalnya kan di area itu nggak cuma ada yang di pinggir jalan, tapi ada yang masuk. Tengah jalan. Tengah jalan. Ada yang masuk. Jadi di dalam itu tuh ada sedikit kayak jalan-jalan di dalam. Jadi kayak jalanan dibilang komplek bukan ya. Gimana sih, rumahnya orang kaya, lu tahu lah ada jalanannya. Gangnya orang kaya aja 3 mobil. Nah itu kita ada di situ kayak gitu. Nah itu nama-nama tongkrongan zaman dulu. Permasalahannya nih ya, kalau kita udah geser kayak ke Senayan, yang tadi lu bilang tuh kan giliran Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, bahkan Minggu pagi gitu ya. Nah itu ngumpul semua tuh, mulai dari Jakarta Timur, KOG, Asalvo, terus apa lagi tuh, dari Priuk tuh, aduh gue lupa nama Sepitung. Wow, Sepitung gitu. Terus Speedy Gonzales, segala macam itu dulu. Banyak tuh. Nah itu di Senayan pada ngumpul tuh. Iya itu ganti-gantian nongkrongnya. Kayak gitu. Yang di Paku Buwono mungkin ya udah tiap hari ya bisa gitu. Nah terus kan dulu itu banyak banget ya tongkrongan otomotif. Terus kita bener-bener gak cuman ngelihat gitu loh, ngelihat dari mata kepala, ini orangnya, ini mobilnya, ini kreativitasnya gitu ya, modifikasinya dari yang ceper ngegasruk aspal ya kan, sampai yang tinggi, terus motor pun juga dari yang beneran tuh suaranya jaraknya udah kedengeran nih, suara knalpot, sampai yang main lampu ya kan. Dulu kalau nggak salah zaman terus ada motor ceper juga, ikatan motor ceper ya, Imcil. Oh bukan Imokidi. Ikatan motor kecil digedein dikit ya kan. Gitu deh. Itu dulu kita lihat, kita kenal sebanyak itu untuk hype modifikasi kayak gitu. Nah cuman begitu kita beranjak dewasa nih ya kan, kita mulai kuliah udah lulus, kita mulai ada yang gawe lah, ada yang nikah, ada yang nikah 2 kali ya. Kayak gitu-gitu kan. Nah itu kita udah jarang lagi ketemu, satu. Terus kedua, kalaupun terjadi ada modifikasi itu jauh banget dengan yang terjadi sekarang kayak gitu. Ya kita coba deh teman-teman lihat di jalan, ada nggak mobil modifikasi sebanyak, buat yang angkatan milenial nih ya di tahun 2000-an dan angkatan sekarang, itu di jalan sebanyak apa modifikasi zaman dulu dengan zaman sekarang di jalan ya, bukan di pameran yang dipakai harian. Dipakai harian. Kalau dulu jalanan itu ya ajang pamerannya, ajang pamer, nggak diumpetin tuh di garasi, dipakai kayak gitu, karena memang standar modifikasi ya harus dipakai dong gitu, bukan buat dipajang doang kayak gitu. Kalau sekarang mungkin bisa dipakai jalan ya cuman berapa ratus meter, sisanya disimpan ya. Nanti kalau ada kontes. Betul, itu pun di towing kalaupun jalan. Zaman dulu towing belum ada ya, belum ada. Kita mobil ceper nih, mau keluar misalkan dari bengkel, terus tiba-tiba jalannya agak rusak. Mau nggak mau kan ada teman nih di belakang, dia bawa ganjel, bawa papan. Gimana caranya tuh mobil tetap rata jalan meskipun lubang-lubang gitu Iya. Sampai segitunya teman-teman nolongin temennya yang mau ikut biar menang. Karena
zaman dulu nggak ada towing yang bisa ngangkut mobil karakter. Iya, gitu. bener. Nah gitu. Jadi sekarang tuh bisa dibilang, gue pribadi ya, gue nggak tahu kalau teman-teman mungkin lingkungannya emang modifikasi bengkel ya kan, jadi emang ngeliat gitu. Tapi masalahnya jalan Jakarta, Jabodetabek deh, nggak usah Jakarta, Jabodetabek itu nggak kayak dulu yang kita bisa lihat mobil-mobil modifikasi. Ya. Mau itu bicara proper, mau itu bicara racer yang modifnya ngaco gitu ya. Dulu mah bebas aja kayak gitu. Kalau sekarang tuh kayak lu mau modif yang stiker banyak aja mungkin lu malu gitu kan, yang ada jadi, taman safari ya kan, Ancol gitu-gitu. Kayak gitu. Zaman dulu tuh kalau belum jadi anak klub, kalau kendaraan lu belum banyak stikernya. Nah, jadi motor ya pasti setiap touring datang ke klub-klub yang di daerah, mobil pun begitu. Nah, nanti kebanggaannya mereka dapat stiker klub-klub daerah atau bengkel mana. Jadi ya mohon maaf, penuh semuanya. Mungkin wiper aja kalau mobil belakang nggak kepake lagi itu wiper, karena ya yang disapu bukan kacanya. Gitu. Mungkin kalau sekarang ya kalau anak-anak gadget mungkin kelihatannya norak gitu ya. Tapi di zaman dulu itu adalah kayak reward buat kita. Wah, kita pernah touring ke sini, pernah touring ke sana. Senior dah ya kan. Jadi merasa, wih, gue di sana jadi ini nih, jadi raja, jadi disambut anak. Kayak gitu ya. Dan jadi semacam identitas gitu. Jadi begitu ada stiker tersebut, walaupun belum kenal orangnya secara personal, tapi kalau mobil ada stiker itu dipepet bang, dipepet bukan buat ngeresein, buat kenalan. Bang, lu anak ini bang, gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak mereka mungkin ada yang pengen gabung tapi nggak tahu. Zaman dulu kita bener-bener minim informasi, nggak ada Google, internet aja susah ya. Orang kaya banget dah. Orang kaya banget yang bisa punya internet di rumah itu juga masih pencet 08 masih 9. Apa dulu namanya? Itu apa sih, premium call gitu. Punyanya Telkom yang Ratelindo. Apaan? Sebelum Ratelindo. Bisa tuh 08098994 kali itu loh dulu. Kalau kita mau nyalain internet, kan ada dial dulu tuh. Jujur ya, gue nggak nyangka lu setua itu bang. Gue nggak nyangka lu setua itu. Ya nggak gitu juga. Kan pas lagi ada gitu ya. Sempet ngerasain nggak yang telepon digembok? Itu iya. Mungkin anak sekarang ya udah nggak ada yang ngerasain ya. Itu yang digembok biar apa namanya, tagihannya nggak beludak. Ada lagi itu kalau yang memang aturannya saklek. Tapi ada lagi kalau emang bapaknya nih pengusaha, dia nggak pakai gembok, pakai kayak celengan. Jadi lu masukin koin, lu baru bisa pakai tuh. Gitu. Jadi kayak telepon umum. Nggak tahu deh telepon umum pada aware gini. Iya, telepon umum aja zaman dulu ya. Jadi ada tiang gitu, ada boxnya ya. Kita masuk situ pakai recehan. Ada yang 100, masih ada 500, 1000 sampai zaman itu ya. Itu banyak yang jadi masukin koinan, kita baru telepon, itu namanya telepon umum. Nah, cuman masalahnya itu telepon umum kan ada di jalan. Nah, ini di rumah, Bang, di rumah. Jadi rumah lu nih, lu mau nelfon, itu telepon lu, rumah lu, tapi lu bayar. Lu masukin koin tuh. Tapi mungkin sangat jarang kali ya. Ada tuh. Ya ada, tapi kayaknya cerita ini banyak yang nggak tahu ya. Itu dia. itu sih keseruan dulu ya. Zaman dulu ya. Nah, ngomong-ngomong, yang teman-teman kita nih yang satu tongkrongan, nggak usah satu tongkrongan juga sih, yang satu wilayah itu pada kemana ya? Nah itu dia, gue juga kayak makin kesini makin kesono, orangnya makin kesono, terus kayak circle kita tuh makin kecil aja ya. Iya, itu dia. Mungkin kita diingetin buat ibadah. Nginget dosa masa lalu. Iya, dosa masa lalu, sekarang saatnya berbaiki sama keluarga gitu kan. Gitu ya. Iya. Dulu gue inget banget ulang tahun JC ke-7, gue bikin video ya kan, lagi ngedit segala macem, terus ada foto-foto zaman bahla gitu kan, selama 7 tahun banyak banget dong. Gue nanya sama satu, ada namanya Kavi Beo, bener-bener nontonin nanti ya. Gue tanya sama dia, boy, ini orang-orang lama ini pada kemana ya? Gitu. Dia cuma jawab apa? Nanti lu juga ngalamin. Dan setelah mungkin berusia 11-12 tahun gitu ya, JC,
gue baru tahu, oh hati gue juga ngalamin, ya gue ngilang. Gue sudah tidak lagi yang setiap hari nongkrong, setiap pulang kerja mampir, udah nggak pernah gitu. Nah itu mungkin yang terjadi sama teman-teman, ya udah, ya kenapa nggak nongkrong, mungkin kalau alasan dari gue, rumah sudah lebih jauh gitu kan, keluar malam udah rada ya masuk angin. Kedua ya keluarga kan ya gitu kan, yang keluarga nggak mesti istri anak ya, tapi pasti mereka rata-rata udah pada menikah juga kan, ya lu lebih aware ke orang tua lu mungkin kan udah pada tua gitu kan, ya itulah kalau gua ya, kalau lu mungkin gua nggak tahu. Kalau gua pribadi sih dulu lebih ke kayak pengen ngelarin kuliah. Nah niatnya nih setelah selesai kuliah gua gawe, gua pengen balas dendam nih, karena kan waktu zaman gua kuliah itu gua modif tuh setengah-setengah ya gitu, karena ya uang jajan, uang kuliah segala macam kan. Nah niatnya gua fokus kuliah, selesai gua gawe, gua pengen balas dendam nih, modif nih. Nah pas gua balik hilang tuh anak-anak pada kemana ya kan, kayak gitu. Biasanya kan kita Jumat malam nih. Jumat malam tuh udah ramenya minta ampun. Sebulan penuh nih 4 kali Jumat malam, Sabtu nih, Jumat malam nih, gua ketongkrongan kagak ada yang nongol dong. Kayak gitu. Kayak kagak ada yang nongol, udah gitu nomor pada ganti. Terus juga kebetulan kan pada saat itu mulai merapiin itu tuh yang Asaf itu kan rencana mau dibikin MRT itu ya kan, tiang-tiangnya udah ada. Sekarang ya tinggal tetap tiang. Tetap tiang kayak gitu. Iya. Jadi anak-anak tongkrongan nih kepisah kepencar gara-gara proyek MRT yang di tengah Asaf ya, bukan yang di sananya tapi yang di tengah-tengah banget itu. Nah, terus dari situ mungkin gue mikirnya gini, nggak cuman mengenai proyek itu, tapi perkembangan teknologi, bro. Betul. Kayak gitu. Jadi sekarang itu kayak seakan-akan tuh kita kalau udah, anggap aja gue sekarang udah zamannya WA kan ya. Gue WA lu, kita ngobrol, sehingga hasrat kangen kita udah sedikit berkurang nih. Udah tersolutifkan dengan adanya WA gitu. Gue udah ngobrol kok sama dia gitu. Iya, jadi kayak kesan buat ketemu tuh, buat ngobrol lebih lanjut, udah terlalu kayak dulu. Kayak gitu. Nah makanya mungkin zamannya juga udah berubah ya seiring perkembangan teknologi. Bener. Nah, kita mau telepon aja, ya telepon ponsel begitu mungkin punya gitu, tapi pulsanya kan masih susah. Bukannya bukan ya, mungkin ada yang mampu beli gitu, tapi mau belinya di mana nih? Iya. Gitu. Ya itu. Zaman dulu tukang counter voucher gitu belum banyak ya. Ada sih, cuman ya harganya juga lumayan. Itu dia. Kita mau modifikasi ya. Ya karena internet harus ke warnet ya zaman dulu kan. Jadi ya udah mendingan nongkrong di situ, kita tanya banyak orang, kita bisa tanya jawab tuh tentang modifikasi, cara-caranya, modif, belinya di mana, beli di mana gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang nggak perlu nanya sama temen, udah ada Mbah Google, YouTube lah, apa segala macam. Bahkan kalau lu bisa ngedesain, ya lu bisa ngedesain pola modifan lu mau bagaimana gitu. Iya, jadi gara-gara teknologi kayaknya juga kita jarang ketemu gitu loh. Betul kayak gitu. Nah, terkadang kan masalahnya gue pernah ngobrol nih, kalau dulu kan karena kita ketemu di saat kita nanya modifikasi, yang dikasih tahu bukan caranya doang, tapi bukan kendala ya, kayak misalkan nih, lu pengen ngencengin mesin, lu bisa ngencengin, tapi ada resiko, dijelasin tuh resikonya. Tapi kalau di digital kita nggak dikasih tahu tuh. Iya, yang penting jadi dulu tuh. Jadi dulu, nanti begitu meledak di jalan gitu kan. Ya, urusan masing-masing. Gitu. Urusan masing-masing. Jadi bisa dibilang tuh ngobrol sama beberapa temen, banyak yang anak-anak sekarang tuh modifikasi bisa dibilang sorry to say nih ya, tidak proper kayak gitu. Karena pengen kencang doang tapi tidak mumpuni di mesinnya atau di bodinya segala macem. Terus juga ya aturan di jalan juga akhirnya ditabrak. Nah, kalau dulu kita pengen ngebut aja, itu ada tempat, ada waktu dan ada kondisi gitu loh. Kayak misalkan kita konvoy. Kita selalu diatur bagaimana cara sweeper, ya kan? Road captain-nya gimana, segala macam. Terus kemudian ada leadernya. Ya, jalur yang harus kita konvoy di mana, jalur yang kita harus pisah itu di mana. Kayak gitu, agar tidak mengganggu ketertiban kan. Sekarang masih ada nggak sih? Nah itu dia masalahnya. Lihat beneran deh. Itu dia. Pulang malam pagi kayak ya
ketemu mungkin klub motor, klub mobil ya jalan suka-suka kayaknya. Nah itu dia kayak gitu. Jadi perkembangan teknologi tuh kayak ngebuat kita buat dapat informasi yang detail itu memang detail tapi kayak problemnya itu tidak dijelasin secara lengkap. Ada plus minusnya lah ya. Ada plus minusnya gitu. Mungkin kalau kita cari tahu problematikanya dengan modifikasi seperti ini ada. Tapi kadang ya keterbatasan ini kali ya. Males. Oh iya karena males itunya ya. Iya gitu. Itu dia. Nah, terus kabar anak-anak gimana? Nah, mungkin nih teman-teman nih yang ngelihat video ini gitu ya. Yang tadi kita notice ya. Nih, kapan lah kontak-kontak lah. Nanti ikutan ya ngobrol-ngobrol bareng lah gitu, ya kan? Ngobrolin apalah. Lu pada gawe nyari duit mau mati apa pada? Hidup mau cari apaan sih, Bro? Duit. Iya sih. Iya sih. Kalau nggak punya duit gimana mau hidup? Ya, nggak punya duit kayak kita. Kayak kita nih. Bikin konten nggak jelas. Iya, gitu dah. Ya intinya ya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin anak-anak Gen Z sekarang mikirnya gue mah akan terus main di otomotif sis kayak gue dulu. Gue juga masa sih anak-anak hilang ya, gue ngalamin, gue nggak nongkrong lagi karena apa, udah capek ya kan, ya entah itu capek kerja, capek emang udah nggak kuat lagi begadang malam gitu kan, capek dengerin lu banyak masalah, gue nongkrong pengen santai gitu kan, gitu ya macam-macam. Itu tadi salah satunya Okta itu udah udah nggak ada orang. Iya. Ya kalaupun terjadi kontak akhirnya nih ketemu nih 1, 2, 3 gitu nomor kontak, kita bisa komunikasi lagi, kita bikin grup. Ya udah ngobrol di grup. Mau nongkrong wacana doang. Iya. Jadi memang ya perkembangan teknologi plus minus. Sama tadi yang lu bilang kalau konvoy kita mau ke jalan ini jalan itu, mungkin di era 2000-an macetnya tidak separah sekarang kali ya. Iya sih. Jadi kita mau ya ini sama kontur jalan juga ya. Ya misalnya kita bawa kendaraan pendek ceper gitu ya, gak ada tuh yang tinggi-tinggi, tanggul tinggi-tinggi, kita ya slow aja gitu. Bahkan mungkin ya dulu ada ya, gue lupa sih, mobil pakai pelek 22, 25 itu kan kayak pelek, dikatainnya pelek Delman. Oh iya. Tapi ya gimana ya, mau zaman dulu yang diturunin sasisnya ya. Iya. Jadi kalau sekarang kita main kaki-kaki ya, karena perkembangan teknologi itu tadi mobil udah ada apa namanya, Airsus udah kayak kacang goreng. Zaman sekarang dulu Airsus itu mungkin bener-bener ya, zaman dulu namanya bukan Sultan ya, namanya Borju. Pokoknya bener-bener anak orang kaya lah itu. Yang orang kayanya tuh dalam artian ya mungkin bapaknya nggak ada serinya duitnya ya. Itu dia. Bukan bapaknya lagi, dianya sendiri nggak ada seri tuh duit tuh. Coba bayangin zamannya sekelas Tommy Soeharto ya kan, gimana dia bikin Sentul untuk memajukan otomotif Indonesia gitu kan. Sekarang setelah dia udah ngemegang, udah begitu aja tuh. Nah, orang-orang lama nih yang masih Sultan ya, namanya Sultan juga duitnya kan sampai sekarang juga masih belum habis nih. Cuman ya itu, mereka ya nongkrongnya beda. Kayak nggak kayak dulu mereka waktu masih muda nih, yang ibaratnya ada di jalan gitu kan. Ya namanya kita tongkrong otomotif di jalan. Nah, sekarang udah kayak clubhouse. Mereka biasanya gini, kalau yang dulu mainan di otomotif memang duitnya tetap ada ya. Sebut siapa ya, misalkan siapa, Rifat Sungkar. Ya mereka mainnya kayak yaudah gue bikin mobil rare gitu ya, udah setelah bikin pajang, dipamerin di expo apa, nggak pernah maksudnya tidak terlihat di jalanan gitu. Sekarang model mereka tetap berkecimpung di otomotif, tapi segmennya ke sana gitu. Tapi lu dengar kabar yang kemarin itu si siapa, Ziko ya? Ziko sama Rifat yang ngedrift di HI itu. Oh iya udah keluar tuh videonya kan? Nah itu sebenarnya bukan sama Rifat, sama ini Fitra Eri. Oh, Fitra Eri. Iya, dia terus sama join sama CRK. Udah keluar tuh video fullnya gitu. Jadi itu dalam rangka apa sih? Dia bikin video di HI itu? Ya promo film aja sih. Atau bukan. Yang gua tahu ya bukan ya, cuman emang kelasnya kemarin bikinnya kayak film beneran gitu. Nah, kalau sekarang kan ya public figure lah ya, bisa dibilang public figure. Jadi mereka melakukan itu dengan izin. Dulu
Nggak izin, Pak. Ngumpet ditangkap beneran. Kejar-kejaran sama polisi beneran. Polisi, ya beneran kayak gitu. Itu dia emang ya, itu jangan ditiru lah ya kalau sekarang gitu. Ya, itu kan dulu belum gitu. Ada etle. Belum ada tilang elektronik. Sekarang dikit-dikit cekrek kirim ke rumah. Nah, lu kan waktu dulu dari awal nih gue kenal Ucil memang media ya, kayak gitu. Ngelotok banget nih di media otomotif nih, kayak gitu. Nah, kan dulu itu sampai sekarang sih, tapi banyakan dulu untuk event otomotif. Ya, kayak gitu, Tumpak Blek lah, sebelum ada Parjo ya gitu kan. Ya begitu lah dia bisa kan. Bursa segala macam. Terus belum lagi kalau acara-acara komunitas bikin, ya kan. Belum acara forum internet yang bikin kayak gitu-gitu. Nah, sekarang gue kayak kehilangan aura itu deh, feel apa eventnya. Betul. Kayak gitu. Tumpak Blek nggak kayak dulu. Jadi mungkin kalau dilihat dari perkembangannya ya, gini, di masa kita ini 90-an sampai 2000-an awal ya, itu industri cetak, media cetak masih bagus, dan digital baru mau naik, ya kan. Jadi let's say dan pemilik media juga belum banyak, misalkan otomotif, ya cuman otomotif doang. Roda 4, roda 2-nya, terus kemudian lahir Motor Plus. Nah, ini kebetulan gue pakai nih bajunya. Ini baju dari 2012 ini. 2012. Dulu belum kegedean. Anjir, 2012 masih bisa dipakai. Ya intinya jadi si media-media ini menjadi barometer di segmennya masing-masing. Otomotif, menjadi barometer utama anak-anak mobil, anak-anak modifikasi, Motor Plus, barometernya anak-anak motor yang doyan modif, doyan balap, doyan lain-lainnya gitulah. Nah itu makanya biar tetap hidup, mereka bikin activation, bikin event. Nah tadinya kan sendiri-sendiri tuh, Motor Plus punya sendiri, otomotif punya sendiri. Nah terus bergabung, digedein Otobursa Tumpak Blek itu. Nah, yang membuat komunitas kuat itu adalah mereka disupport sama satu APM pasti dia. Kedua ya media itu tadi. Jadi media itu kayak dulu terutama pas gua di media di otomotif sebagai markom, itu setiap komunitas datang, Bang, gua minta support dong otomotif apaan aja gitu. Mereka sebenarnya tidak mengharapkan duit atau apa, tapi pasti gue support. Misalkan ada kaos, nggak usah banyak-banyak, gue kasih 10, terus nanti kita dapat berita dari mereka, benar kan. Misalkan kita nggak perlu datang, karena udah bisa kirim email atau mereka datang ke kantor, foto minimal mereka kirim foto. Itu yang gue lakuin. Jadi secara nggak langsung si otomotif mengeluarkan barang, tapi nanti dapat feedback berupa artikel gitu kan. Itu kan lumayan mahal ya, tapi gue mendapatkannya kasar kata dengan percuma. Kenapa percuma? Kaos yang gue kasih itu sebetulnya kan udah budget promo, memang itu dikeluarkan untuk promosi. Jadi secara nggak langsung otomotif itu nyebar dari mulutnya si dari komunitas yang minta support tadi. Terus mungkin stiker-stiker, sebenarnya simple kan, stiker, spanduk, bumbul, udah itu aja. Nah kita dapat feedback. Terus kita jadi jadi mereka jadi segan sama kita. Wah, gue minta langsung dikasih loh. Ibaratnya kita cuma ngasih souvenir aja gitu. Itu sih yang pas gue join sama tim otomotif. Nah, masuk ke era sekarang, media itu ya kayak otomotif, dan ini udah mulai kurang ya. Terus kemudian mungkin gue melihat orang-orangnya juga secara otomotifnya, passionnya, ya mohon maaf, gue juga udah lama di sana, yang gue lihat bener-bener passionnya otomotif itu dikit banget, dan bahkan nggak ada satupun yang anak. Ini kalau bicara kasar ya, kita bicara kasar nih, passionnya nggak ada, tapi kerja untuk uang, bisa dibilang gitu nggak? Jadi ibaratnya nih kalau tidak ada, kalau ini gue ngomongin otomotif group, tidak semata-mata untuk uang sih. Jadi mereka memang passion otomotifnya mungkin tidak terlalu dapet, tapi dunia mereka
di otomotif gitu. Beda kan dunia dengan passion. Jadi kalau dunia dan passion nyatu itu udah pasti otomotif apapun lu akan seneng, lu akan happy, lu mau diajak, lu mau ngajak gitu kan. Dan terus kemudian dulu apa namanya, gue sering ngundang teman-teman karena kan base-nya emang gue dari komunitas. Gue ngundang teman-teman kayak dalam kata apa bahasa kasarnya memanjakan APM misalkan nih tim otomotif Motor Plus Automotive Net pinjem motor misalkan, mereka kan pengen dapat motor ini dipakai umum, insight-nya gimana sih, kita ngundang komunitas yuk. Misalkan motor ya zaman dulu misalkan apa Supra, kita ngundangnya Honda Supra, atau terus dari komunitas lain misalkan yang non Supra Jupiter gitu. Jadi mereka tahu oh nanti ada apa namanya perbedaan apa statement nih dari misalkan Okta, gue ngerasain Supra begini, gue padahal gue anak asik nih, gue nggak pernah naik motor gitu, enak motor. Nah jadi statement itu sebenarnya kan ada feedbacknya, kita dapat informasi untuk test ride atau test drive gitu kan. Nah dari itu bisa jadi tulisan. Nah si komunitas ini dapat feedbacknya, gue bisa nyobain motor baru, mobil baru, yang dapat nama sama-sama tuh. Jadi simbiosis mutualisme gitu. Gitu. Iya. Itu sih. Semakin kesini kan media semakin gampang bikin, makin mudah, makin banyak, makin ngaco. Gua ngeliatnya malah. Mungkin di zaman kita ya. Apa namanya? Yang segmen otomotif ada berapa? Mungkin nggak lebih dari 5 ya. Senasional ya, mungkin nggak lebih dari 5. Zaman sekarang, lu mau semua rata-rata udah hampir online. Foto ini, foto itu. Mungkin lu mau dapat listnya aja. Nggak 100 sih kayaknya. Mungkin 50 ada kali ya. Tapi kita nggak pernah tahu medianya bagus nggak. Jadi ya yang penting karena memang terlalu mudah sekarang kayaknya. Ya itu dia. Siapapun bisa nulis artikel, tapi mungkin kemampuan apa sebutannya tuh yang bagian kurator ya atau apanya editor kayak gitu nggak ngebaca lagi gitu. Jadi main naik aja. Kemudian faktor keuangan, zaman dulu kan lu mau cetak juga butuh duit gede. Kalau lu jualannya nggak bagus, lu mau nyetak duitnya dari mana? Acaranya gitu dong. Kalau sekarang lu bikin tulisan, dapat nih misalkan kayak cara gua tadi, dapat dari teman kirim email dan segala macam, udah terus itu langsung tayang. Duitnya ada nggak yang lo keluarkan? Cuman internet aja gitu. Jadi kasarnya secara bisnis udah lebih kecil lingkupnya gitu. Jadi makanya makin banyak. Kalau menurut gua gitu sih. Kenapa inian otomotif tuh kayak apa undangan-undangan komunitas tuh jarang dilirik karena jatuhnya ini nggak ada duitnya nih. Jadi undangan APM yang ada duitnya langsung bisa kerjasama kayak gitu. Lebih ke sana sih. Oke. Nah, paling sih gini, Bro. Ini mumpung kita lagi obrolan awal nih ya gitu. Sebenarnya kan kita mau ngobrol kayak gini tuh pengen ngenotis nih teman-teman yang dulu pernah nongkrong di jalan, terus sekarang bisa dibilang nongkrong di digital ya gitu. Biar yuk kapan yuk kita ngumpul lagi kayak gitu-gitu. Terus mungkin ada masukan nih dari lu semua nih. Enaknya gimana sih cara kita biar bisa kumpul kopdar lagi segala macem, tapi feel-nya tuh kayak dulu gitu loh. Yang kasarnya ya bener-bener free untuk diskusi lah segala macem. Nah terus apalagi ya enaknya ini sebenarnya pembicaraan kita ke depan itu kita mau ngebahas apa aja nih enaknya. Boleh deh nanti di komen. Nah sebetulnya pertanyaan lu tadi cuman balik lagi ya, lu mungkin sekarang itu media itu kayak bukan lagi punya portal, punya cetak, tapi kayak Instagram itu sudah dijadikan media. Anggap aja blow, terus yang ceper-ceper lainnya tuh. Terus ada otomotif 90 pernah lihat. Lalu lintas Melawai. Nah, itu menurut itu salah satu media sekarang. Cuman memang tidak berbasis media, jadi mereka hanya posting. Otomotif 90, tahulah yang nongkrong anak-anak
anak-anak di zaman itu, Indra Growong, Kenti dan anak-anak Holden gitu. Mereka juga gua rasa punya kekhawatiran kayak kita, isu kayak kita, cuman kayaknya kalau kayak mereka nongkrongnya di circle itu aja. Pada saat mereka bikin agenda nih, kemarin ada beberapa kali lintas Melawai gitu kan. Melihat supporting medianya tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu. Nah itu mungkin yang udah membedakan zaman sekarang sama zaman dulu ya. Jadi secara publikasi ya di situ aja lingkupnya. Jadi kayak mungkin ya orang awam yang benar-benar awam nggak tahu ini kok ada rame-rame di Melawai apaan ya. Oh gitu. Gitu sih. Siap. Nah itu mungkin kita bisa nanti tuh bahas lagi ya gitu ya. Itu dia tuh. Seru kayaknya sih, kita sedikit nostalgia karena kan kita hidup memang sih kita harus mikir ke depan gitu ya. Tapi kan kita tidak boleh melupakan sejarah nih. Yang dimana dulu kita merah masih nol gitu kan, terus kita ngerti otomotif, di situ kita belajar nggak cuma otomotif tapi kehidupan juga kan, cara kita bersikap lah dengan yang lebih tua, senior segala macam. Bukan berarti kayak hasil bully terus kita respect siap abangku gitu ya, enggak juga sih maksudnya. Kita jadi tahu nih cara menghargai orang yang berilmu gitu ya. Tidak semena-mena lah kayak misalkan gue yang paling si paling tahu nih gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan nggak semua yang senior itu paling tahu. Banyak anak muda gitu ya yang mereka memang benar-benar ya ilmunya banyak gitu. Justru kita yang tua, amazing lihat dia gitu. Iya, perkembangan cepat banget kayak gitu. Yowes, paling nanti kita coba sambung lagi obrolan kita, cuman lebih lebih segmented kali ya. Boleh, karena ini kan kita juga bingung ya mau ngomong apa gitu. Iya, ini sebenarnya sih cuman pengen coba-coba aja. Iya, coba nyari obrolan yang kedepannya apa ya gitu kan. Jadi karena gini, kita nih udah lama nggak ngumpul, sehingga isi kepala kita ini ketampung semua nih. Jadi begitu pas kita mau ngobrol, anjing banyak banget yang harus kita obrol. Banyak banget ini ya mungkin baru 12 per 1000-nya kali. Karena nih gua sama Ucil nggak ketemu udah lama kayak gitu. Ternyata Ucil sekarang udah bisa dibilang udah profesional event organizer kayak gitu kan. Lu udah keluar dari dunia media dan menjadi yang lebih besar lagi kayak gitu, yang tadinya lu cuma jurnalis gitu kan, tapi sekarang lu yang membuat beritanya gitu kan. Kayak gitu, yang meng-create eventnya segala macam. Itu kayaknya juga bisa diobrolin dari pengalaman lu. Terus gue juga sekarang kan di dunia perdetailingan nih. Kayak gitu. Jadi detailer jadi mungkin kita bisa sharing tentang gimana cara kita ngerawat kendaraan, kebersihan segala macam. Karena tapi lebih ke mobil ya, Tak? Semua sih gue. Gitu. Apalagi sekarang nih mungkin ya lagi musim hujan ya. Problemnya pasti nih kalau anak mobil jamur kaca ya kan. Kedua, aduh gue malas nyuci nih pulang kerja, nanti apakah karatan apa enggak ya. Nanti ada tips-tips ringan. Begitu juga sama motor. Tuh nyepret gini, motor kelihatan dekil, pengennya rapi. Nah, Okta punya trik-trik. Nah itu, jadi selain dari dua pengalaman kita, harapannya sih kita bisa ketemu sama teman-teman di sana tuh gitu kan, kita berbagi pengalaman perjalanan dia selepas dari nggak nongkrong lagi gitu kan. Kayak gitu, mungkin ada teman kita yang udah jadi salah satu juragan gitu kan, yang mungkin lebih kenal dengan tentang jual beli mobil kah, itu banyak yang nggak ketemu kita ya. Itu dia tuh kayak gitu, ekspor impor lah kayak gitu-gitu. Ya pasti sih memang garis besarnya tetap di otomotif kayak gitu. Cuman kan dunia otomotif ini luas ya. Luas banget. Kayak gitu, nggak bicara teknikal doang, manajerial lah, apa segala macam. Yang harapannya tuh kita bisa saling bersimbiosis mutualisme, kita ngobrolin biar otomotif ini nggak kayak ngumpet aja nih, tapi keluar kayak dulu. Iya, bisa lebih gede lagi lah harapannya gitu ya. Apalagi gitu. Di Indonesia ngomongin segmen otomotif gitu ya, makin kesini ya lu bisa lihat dah data-datanya, lu bisa lihat Gias atau IMS atau yang pameran-pameran itu ya. Berapa banyak sih yang beli motor mobil, banyak banget. Sekarang udah banyak orang kaya, kendaraan murah udah banyak ya, Tak ya. Banyak. Gitu. Kita dulu mau beli mobil aja masih mikir, jangan kan mobil, motor kali ya. Iya. Gitu. Padahal jalanan mah dulu kosong melompong.
ya tetap macet lah namanya Jakarta ya, cuman tidak separah sekarang ya. Gitu. Siap. Ya wes kalau gitu ya. Siap, thank you banget nih buat kalian yang udah dengerin omongan gak jelas kita ya kan, segala macam. Kita ketemu lagi, ya nggak tahu kapan ya. Pengen nasi rutin gitu. Doain aja ya. Mulai tersegmen obrolannya gitu ya. Terus ini udah backgroundnya udah nggak seberantakan. Ya, nanti ya pelan-pelan kita rapiin lah gitu kan. Aduh, ya wes. Siap, thank you banget nih Ucil udah nemenin gue. Tetap ketemu nanti di episode berikutnya kita berdua gitu ya. Oke, gue Ucil, gue Okta, kita pamit undur diri. Salam ketemu lagi di mana nih? Di mana ya namanya? Gaspol bareng. Bukan. Menurut kalian kalau namanya gaspol bareng gimana? Enak gak? Komen deh. Jadi komen di ini ya sekalian ya. Oke. Ya udah. Sampai ketemu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.